lagi ke video aku hari ini. Di video kali ini aku bakal bahas tentang topik yang udah lumayan lama aku pengen bicarakan. Hari ini aku mau ngomong tentang topik yang aku terima ada beberapa orang yang nge-DM bilang, ada yang nanya gitu kan, akhirnya bisa balik ya ke YouTube. Maksudnya akhirnya balik lagi ke YouTube gitu loh. Dan beberapa teman gitu yang tanya juga kenapa akhirnya memutuskan untuk balik bikin video YouTube. Lalu ada juga beberapa orang yang penasaran gitu, mau tahu dong kenapa bisa balik bikin video YouTube, apa alasannya gitu loh. Karena seperti yang teman-teman semua tahu, seperti yang kamu tahu juga, kalau aku udah lumayan lama ya, berapa lama vakum. Terakhir post video itu pun cuma video drum cover doang, itu di awal tahun. Dan akhirnya balik lagi bikin video YouTube. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Kalau kita ngomong tentang topik kenapa aku balik bikin YouTube, sepertinya kurang afdol kalau kita nggak tarik ke belakang dari zaman awal kenapa aku bikin video YouTube. Nah, kalau teman-teman tahu, kamu tahu, buat kamu yang udah ikutin video YouTube aku dari awal, YouTube channel ini dari awal banget, kamu bakal tahu bahwa video pertama aku itu adalah video main drum, ya, drum cover. Waktu itu aku main musik drum covernya Bruno Mars 24K Magic. Nah, ceritanya itu video itu, nah ini ada sejarahnya. Dari dulu aku udah pengen buat bikin video musik gitu loh. Dan lagi zaman-zaman itu kayak YouTube itu lagi, menurutku kayak lagi, itu tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, itu lagi puncak-puncaknya lah video, ya, puncak-puncaknya YouTuber, ya kan. Bahkan sebelumnya itu pun sekitar 2017-2016 aku merasa banyak temen yang kayak di Indonesia mulai bikin video YouTube gitu kan. Karena memang YouTube waktu itu lagi booming banget ya. Sampai sekarang pun aku merasa YouTube masih hype, tapi mungkin nggak se-hype di zaman itu. Karena saat ini kalau aku lihat sekarang hype-nya lagi lebih hype ke TikTok mungkin ya. Dan dari awalnya aku bikin video itu, aku merasa kayak aku memiliki mindset yang mungkin kurang baik juga, mungkin mindset yang kurang ya, aku merasa saat itu aku memiliki mindset yang salah gitu loh. Karena di saat itu kita kayak ada beberapa teman ngobrol kan, oh ya udah ayo kita bikin YouTube aja gitu kan. Siapa tahu bikin YouTube bisa viral, ya kan, bisa terkenal, ya kan, mungkin bisa naikin pamor dan segala macam. Dan di saat itu kita memiliki pemikiran yang kayak, oh ya bisa terkenal ya, bisa viral ya kalau orang bikin YouTube ya. Dan ternyata setelah bikin itu, aku menemukan bahwa YouTube itu memang, ya mungkin ada beberapa orang yang terkenal ya, tapi beberapa orang itu kayak ya biasa aja gitu loh. Nah, ya kembali lagi, apakah itu ada masalah dengan algoritma atau mungkin kedisiplinan juga ya. Tapi inti dari aku itu adalah, ya, di semakin kesini aku merasa bahwa bukan itu yang menjadi inti utama gitu loh dari kenapa bikin video YouTube. Nah, aku masih ingat temen aku
beberapa orang yang bantu aku di video pertama. Ada satu yang namanya Ervan ya, ini Koko Ervan. Lalu ada juga satu namanya William. Aku ingat banget waktu itu kita bareng kerjain video yang pertama ini. Mereka bantu dari sisi kamera dan juga bantu dari sisi sound dan juga bantu di sisi editing. Wah, waktu itu aku masih nggak ngerti apa-apa tentang video editing, nol, blank, sama sekali nggak ngerti gimana bisa ngedit video di YouTube dan masih bingung banget. Dan di situ ada Koko Ervan yang bantu jelasin gimana bikin video, editing video, karena dia udah terbiasa gitu. Dan akhirnya terjadilah video yang pertama, yaitu drum cover Bruno Mars 24K Magic ya. Lalu setelah itu kita kayak, oh rutin banget, semangat banget, oh ya kita bikin video musik-musik aja gitu loh, bikin-bikin aja, siapa tahu bisa. Karena kan main musik mungkin keren ya, keren banget ya, memang main musik keren sih. Dan tapi kayak kita waktu itu, aku pun juga sendiri berpikir kayak, oh iya siapa tahu dengan main musik keren di video, wah enak nih, keren nih, mungkin bisa viral atau apa. Dan ternyata nggak seperti itu. Lalu setelah itu bikin video makanan ya kan. Nah di situ aku udah mulai berubah tuh, mindset udah mulai berubah, kayak aduh, kayak kenapa ya bikin musik, karena aku ada di titik kayak bikin video musik kayak udah banyak kan, terus kayak merasa wah biasa aja gitu loh. Lalu aku coba ke makanan. Wah, aku masih lumayan malu-malu di depan kamera waktu itu, karena harus ngobrol sambil makan. Dan ya biasanya bisa awkward, bisa kayak canggung, dan nggak enak aja gitu rasanya, kayak aduh, kayak awkward ya sama temen-temen, terus kayak sendiri pegang kamera ngomong sendiri, kayak belum terbiasa lah, dan nggak terbiasa gitu di saat itu ya. Terus kayak ya udahlah, aku berpikir ya udah bikin makanan, kenalin temen-temen makanan, ya itu bagus juga kan, maksudnya bisa kasih kenal teman-teman sama makanan Taiwan. Dan menurutku ya why not gitu loh. Karena memang ada beberapa orang yang penasaran juga dengan makanan Taiwan, dan aku pikir buat teman-teman yang di Indonesia, buat kamu di Indonesia mungkin di saat itu belum tahu atau nggak ada ide apa-apa tentang makanan Taiwan, dan ya aku bisa coba kasih perkenalkan paling tidak ya. Dan ya bikin video makanan juga. Lalu setelah itu aku mulai bikin video vlog ya, yang kayak jalan-jalan ya. Nah di saat itu aku udah mulai berubah tuh, tujuan aku bikin YouTube. Dari awalnya kayak pengen terkenal, pengen viral, dan ternyata nggak semudah itu loh nggak semudah itu Virgoso ya. Dan setelah itu kayak mulai lagi kayak, oh ya udah aku bikin makanan aja gitu loh, tunjukin makanan ya kan. Terus ada di satu titik kayak aku bikin video kayak tiba-tiba makanan, tiba-tiba musik, tiba-tiba makanan, tiba-tiba musik, dan aku berasa kayak ya udah nggak salah kan, maksudnya mengekspresikan diri melalui musik. Dan juga mungkin aku hobi makan, dan mungkin bisa sekalian tunjukin ke teman-teman makanan-makanan, nggak masalah ya, bikin itu. Dan memang benar, bikin video YouTube itu nggak semudah yang teman-teman pikir ya. Karena harus ada plan sebelum bikin videonya, harus juga perhatikan beberapa alat, perhatikan beberapa jalan alur dalam video itu. Dan kembali lagi kayak harus luangin waktu buat edit video. Dan saat itu aku kerja sendiri gitu loh, kayak aku edit video sendiri, dan terkadang tuh aku sampai kayak berulang-ulang kali ngedit, cuman karena merasa, kok video ini kayaknya kurang pas ya, video ini kayak ada kurang ini, kurang itu, ya kan, nggak tahu ya. Dan di saat itu pun
skill aku untuk edit video masih di bawah lah, masih di bawah. Bahkan sampai sekarang pun aku merasa skill editing videoku itu masih butuh banyak belajar. Tapi di saat itu makin di bawah lagi. Jadi kayak biasa stres sendiri gitu loh, dan kayak harus cari ini, harus gimana ya bikin supaya video ini terasa hidup, video ini terasa ceria, video ini terasa kayak apa ya, kayak wow gitu loh. Gimana caranya, aku sampai kayak pusing juga ya. Dan ya udah, setelah itu ya ada teman-teman juga syukur yang membantu aku. Kayak ada beberapa video musik yang dibantu sama teman juga pembuatannya. Ada satu video yang proper banget, salah satu video proper aku yang aku bikin, paling proper kayaknya sampai saat ini ya. Itu video drum cover yang Israel and the New Breed. Itu aku sampai special bikin drum cover di studio, dan waktu itu aku berharap kayak wow, ini harusnya kita udah put effort begini banyak dan sampai malam kita kerjain waktu itu ya. Sampai sewa studio, sewa sound engineering juga, sampai pokoknya aku ingat sampai tengah malam jam berapa ya. Dan itu yang bantu, masih ingat, itu Koko Ervan bantu ya. Ada juga si Jason ya, Ko Jason juga, sama ada Cilaura. Mereka temenin gua waktu itu bikin. Bahkan waktu itu kita sempat bikin juga video nyanyi, aku nyanyi. Tapi yang terakhir aku cek di YouTube udah di ban karena sepertinya masalah dengan copyright. Ya, kira-kira gitu. Dan di situ kayak aku masih berpikir, lagi mencoba peruntungan gitu. Nah, arti kayak karena aku hobi musik kan, dan aku berpikir wah gimana, mungkin siapa tahu. Dan teman-teman juga terkadang ngobrol, ayolah siapa tahu kan bisa viral, bisa apa gitu musiknya. Tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi saat semakin kesini kembali aku ngomong kayak mindset itu salah, pemikiran itu salah. Kalau dengan YouTube kamu bisa terkenal, bisa ini, bisa itu. Kalau kamu punya mindset itu, menurutku buat kamu yang baru mau mulai bikin YouTube, atau mungkin yang udah bikin YouTube, ya aku pun bukan YouTuber yang kayak udah terkenal atau apa, enggak, atau udah pengalaman banget, enggak juga. Aku juga masih belajar sampai saat ini. Tapi mungkin aku bisa bisa bagikan pengalamanku ini tentang kenapa bikin YouTube. Nah, ini aku udah ngomong panjang lebar tentang kenapa aku bikin YouTube yang di zaman dulu ya, di zaman sebelum sekarang lah. Ya mungkin zaman sebelum COVID ya, bikin itu. Dan setelah itu kayak aku ada di waktu itu sepertinya ada pernah vakum juga, lalu kembali lagi bikin video. Terus kayak ada di saat kayak aku bikin video, gak bikin video, kayak istirahat, bikin lagi, stop, bikin lagi. Terus ya sampai sekarang. Dan sampai sekarang akhirnya aku bikin lagi video. Nah, yang sekarang kenapa aku bikin video lagi, ini bakal gimana ya ngomongnya, gak tahu ya, mungkin karena ada di beberapa waktu kayak aku sendiri kayak punya anxiety sendiri. Dan aku yakin beberapa dari kamu juga mempunyai anxiety sendiri. Entah itu tentang kehidupanmu mungkin ya, aku nggak tahu ada masalah apa, atau mungkin pun karena faktor usia, udah semakin bertambah usia dan mungkin kamu masih nggak tahu mau bikin apa, masih belum dapat tujuan yang jelas, jalan hidup mau arahnya kemana. Ya, aku juga punya pergumulan sendiri, dan aku yakin semua manusia punya pergumulan mereka masing-masing. Jadi terkadang kita nggak bisa ngejudge orang
dari luar, mungkin lihat dia happy atau lihat dia sedih atau lihat dia lagi bete, dan mungkin kita langsung asumsi bahwa orang itu lagi begini, karena semua orang masing-masing individu punya struggle-nya masing-masing. Ya mungkin aku nggak bahas tentang sedetail itu tentang struggle yang aku sedang hadapi. Tapi di video ini aku mau ngomong, apalagi di saat sekarang yang lagi pandemi ya, aku merasa hidup itu makin singkat ya. Hidup itu makin singkat. Karena dengan adanya pandemi virus ini, bahkan ada orang-orang yang gak bisa ketemu kan. Ya walaupun bisa ketemu dengan sosial media, dengan video call, dengan telepon. Tapi ya untuk bertemu secara langsung jadi susah. Dan aku sempat berpikir, merenung, ya seperti biasa lah ya, orang-orang mungkin kan ada yang bilang quarter life crisis gitu kan. Tapi aku merasa kayak dari umur mungkin sekitar umur 18-19 aku udah mulai merasa quarter life crisis ya. Ya mungkin teman-teman yang, buat kamu yang nggak tahu apa quarter life crisis, mungkin bisa coba cari ya. Tapi ya iya, karena mungkin aku juga hidup sendiri di Taiwan, karena keluarga semua di Indonesia, dan ya kuliah di sini. Setelah itu ya kita mungkin punya rencana masing-masing lah buat ke depan, kira-kira mau bikin apa, bikin itu, bikin ini, ada plan. Tapi ya kembali lagi, apa yang kita plan ternyata nggak sesuai dengan harapan, ya kan. Mungkin kita ada rencana kan, oh ini, tapi Tuhan punya rencana lain. Di saat pandemi ini pun begitu ya. Yang awalnya mungkin mau pulang ke Indonesia, terus keadaan Indonesia sekarang yang lagi di saat itu lagi, karena di saat puncak-puncaknya itu COVID, Indonesia lumayan parah lah ya. Dan waktu itu Taiwan untungnya aman. Taiwan salah satu negara yang COVID itu termasuk yang bisa terkendali lah. Jadi ya karena itu kayak ya, aku yakin semua teman-teman pun yang di Taiwan, yang di sini aku kenal, mereka juga punya rencana masing-masing. Dan karena pandemi ini terdampak besar ya buat rencana mereka ke depan. Lalu dengan ada pandemi ini, kita juga bisa lihat kayak ada beberapa orang, beberapa keluarga, saudara mungkin yang kita nggak bisa ketemu dalam tanda kutip, nggak bisa ketemu lagi. Lalu aku berpikir, ternyata hidup itu singkat. Hidup itu, aku bahkan bukan ketemu ya, maksudku kayak aku bertemu orang ini di hari itu, dan besoknya aku dengar orangnya udah gak ada. Wow, itu aku sampai wow.
itu kalau udah berbicara atau kita bahas tentang kematian, kayak itu something yang bakal bikin kita tertegun, bakal bikin kita berpikir makin panjang. Iya. Lalu lihat juga kayak aku punya struggle sendiri juga. Ya udah. Lalu ya kembali lagi kayak di YouTube ini, kayak aku merasa kayak orang-orang yang dulu udah gak pernah ketemu, mungkin dia udah pindah negara lain atau udah balik Indonesia. Setelah aku pikir-pikir, dengan ada YouTube ini, dengan ada video-video yang sebelumnya aku bikin, kayak wow, aku punya memori sama mereka, aku punya kenangan sama mereka. Walaupun itu cuma dalam waktu yang singkat, gak panjang, tapi aku pernah punya kenangan bareng mereka. Dan terkadang tuh kita nggak sempet gitu loh, maksudnya nggak sempet mengabadikan. Lalu aku lihat, dengan ada YouTube ini, ada video yang aku post di YouTube ini, kayak secara nggak langsung aku menyimpan kenangan gitu loh, memori bersama orang-orang, teman-teman, saudara gitu loh. Dan kembali lagi aku bilang kayak kita harus cherish setiap momen yang kita jalanin gitu loh, karena kita nggak tahu sampai kapan. Dan dengan ada ini, untuk ya mungkin aku nggak bilang kayak semua hal momen itu harus mungkin direkam dan di post semua di YouTube, nggak juga. Tapi mungkin untuk special event atau special occasion, mungkin kita bisa coba abadikan gitu. Ya mungkin bisa dalam foto, bisa juga dalam video. Tapi dengan ada YouTube ini, kayak kamu bisa rekam video yang lebih proper menurutku. Dan kamu juga bisa kayak lebih put effort dalam video ini, dibikin lebih baik, lebih bagus menurut kamunya gitu. Dan ya iya, dan kamu post, dan sampai aku juga berpikir kayak wow, kalau misalnya nih suatu hari mungkin aku udah tua, ya nggak tahu umur berapa, nggak tahu juga bisa sampai umur berapa kan, karena manusia merencanakan tapi Tuhan yang berkehendak. Tapi somehow kita coba pikirin kayak kalau udah tua, kamu pasti bakal kangen gak sih? Bakal rindu dengan masa-masa di saat kamu masih muda, di saat kamu pernah berpetualang, atau kamu pernah punya pengalaman ini itu dalam kehidupan ini. Dan mungkin di saat tua itu aku berpikir kayak, kalau mungkin udah kamu punya waktu kosong gitu loh, dan kamu pengen nostalgia, kamu bisa lihat kan, wah ternyata gue dulu pernah begini ya, aku dulu pernah bikin ini, pernah bikin itu. Nah jadi yang pertama, aku udah ngomong panjang lebar karena aku bahas tentang kenapa dari dulu sejarahnya aku bikin video YouTube dan sampai sekarang. Jadi yang pertama, kenapa aku bikin video YouTube lagi, yang pertama aku mau simpan kenangan, memori gitu loh. Iya. Lalu selanjutnya, setelah aku udah punya kenangan buat aku dan mungkin buat orang-orang juga, sahabat-sahabatku, yang kedua, aku akhir-akhir ini merasa kayak ada beberapa orang lumayan, udah makin lumayan ya, kayak inbox, yang komen, yang reaching out gitu loh sama aku dan bilang kayak oh thank you, videonya yang Koko bikin bermanfaat, terima kasih gitu loh. Dan
oh ternyata begitu ya. Dengan nonton video Koko kayak aku dapat informasi, dan di situ semakin kesini aku merasa ternyata dulu mungkin ada beberapa video yang aku bikin cuma buat lucu-lucu atau mungkin cuma buat for fun doang, dan mungkin gak ada manfaat mungkin. Tapi ada juga beberapa video yang aku bikin dan bisa sampai bikin orang merasa kayak, oh iya, kayak oh ini terima kasih gitu loh buat informasinya. Dan setelah aku lihat-lihat komen, inbox, DM itu kayak aku merasa kayak happy gitu. Wah, ternyata secara nggak langsung aku udah at least mungkin walaupun cuma dikit ada manfaat buat orang lain. Ya aku tahu nggak semua video aku bermanfaat sepertinya ya, tapi kan aku nggak tahu, mungkin manfaat itu nggak harus melulu tentang informasi, atau mungkin ya tentang pendidikan mungkin ya. Tapi manfaat itu kan bisa juga dalam hal mungkin memberikan entertainment, ya kan, hiburan buat orang, entah itu melalui musik atau melalui mungkin jalan-jalan kasih lihat orang. Ya aku nggak tahu, tapi ya akhir-akhir ini jadi banyak gitu loh yang reaching ke aku, dan somehow aku merasa kayak ada perasaan seneng gitu. Nah jadi untuk bikin singkat ya, kenapa aku bikin, alasan yang kedua karena aku merasa dengan aku bikin video YouTube, aku juga bisa memberikan manfaat buat temen-temen, buat kamu secara nggak langsung. Walaupun aku nggak kenal kamu, walaupun aku nggak pernah ketemu kamu, tapi dengan aku bikin video, beberapa video lah, aku bisa memberikan manfaat. At least paling tidak aku bisa kasih dampak positif buat kamu, dan aku merasa itu udah salah satu hal yang bikin aku senang. Dan yang ketiga, biar gak terlalu lama video ini, dan yang ketiga ya karena sebelumnya aku seperti ya panas dingin lah ya, dan sekarang aku lagi mencoba untuk melatih diriku untuk coba konsisten dan disiplin lah. Dan lagi pula aku merasa kayak aku ada waktu di Taiwan, kenapa tidak aku coba untuk bikin beberapa video yang nggak harus video yang selalu berkaitan dengan Taiwan. Ya selama aku ada waktu di Taiwan, kenapa tidak aku bikin video buat ya secara nggak langsung mengabadikan lah. Ya kira-kira gitu aja. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman punya saran maupun kritik, atau mungkin ada masukan juga, jangan sungkan buat komen, atau mungkin bisa juga kontak aku lewat sosial media. Aku selama ini pasti bakal balas semua komen dan inbox, walaupun mungkin terkadang bisa kecolongan ya kalau misalnya kayak lewat inbox di Instagram, kayak karena ada batas waktu ya, dan karena mungkin aku nggak sempat kelihatan, lalu udah keburu hilang chatnya. Tapi aku pasti balas, dan aku pasti usahakan untuk menjawab setiap komen kalian di YouTube. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, aku berusaha untuk jawab juga. Nah mungkin gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah mendukung. Kalau punya ide juga buat videonya nanti bikin apa, boleh komen, boleh kasih tahu juga, biar nanti aku usahakan untuk kumpulin ide-idenya, dan ya aku usahakan untuk coba bikin video YouTube berikutnya yang semakin
Ya aku berharap semoga bisa semakin bermanfaat, semakin menghibur juga kalau bisa, atau semakin uh, banyak informasi yang bermanfaat, dan ya paling tidak bisa memberikan dampak positif lah, walaupun cuma dikit ya. Ya berusaha untuk bikin video lebih baik dan berusaha juga jadi lebih baik. Begitu, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Aku udah ngomong panjang lebar. Terima kasih kalian udah dengerin curhatan aku secara nggak langsung ya. Curahan hati aku tentang YouTube ini, tentang pemikiran aku tentang YouTube. Terima kasih untuk perhatian dan waktu kalian. Kalau gitu di akhir video seperti biasa aku selalu bilang, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa dikasih like, dan jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan video aku terbarunya. Dan kalau memang kalian merasa bermanfaat dan layak untuk dibagikan video ini buat teman-teman atau saudara kalian, keluarga, jangan lupa juga untuk di-share. Kalau gitu sampai sini aja video aku hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat terus. Sampai jumpa, bye bye.